Bahkan kalau lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi, orang-orang yang Allah cintai adalah yang dari level tertinggi adalah Rasulullah SAW, ya, Nabi kita Muhammad SAW, wa ala alihi wa ashabihi al-bain, dan juga kepada keluarganya. Yang pertama keluarga Nabi Muhammad SAW, ya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya, ya, dan juga kepada para sahabat, ya. Para sahabatnya nanti kita belajar dari sejarah Rasulullah SAW. Ada beberapa sahabat yang terkenal, ya. Ada misalnya 4 sahabat yang terkenal, ya. Dari Abu Bakar bin Siddiq, Abu Bakar Siddiq, kemudian juga Umar, ya. Umar bin Khattab, kemudian juga Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib, dan juga beberapa sahabat-sahabat lain yang utama. Dan kemudian setelah itu akan turun juga kepada orang-orang yang mengikuti, perjalanan Rasulullah SAW. Orang-orang yang mengikuti ini biasanya adalah para ulama yang telah mengajarkan, ya, agama Islam pada kita, yang telah menyampaikan estafet agama Islam ini kepada kita, sampai kepada kita. Dari para ulama-ulama yang dulu di zaman setelah Rasulullah dan para sahabat, itu ada para ulama-ulama yang mengumpulkan, ya, ilmu-ilmu agama, ilmu Islam dalam bentuk hadis-hadis, kumpulan kitab-kitab hadis, ya. Ada Imam Bukhari, Imam Muslim, kemudian nanti masuk juga kepada para ulama di bagian ilmu fikih, ya. Karena nanti setelah itu nanti udah banyak kumpulan hadis, kemudian nanti dibagi-bagi berdasarkan tema-tema, ya, tentang permasalahan kehidupan, ya, dibagi dalam bab-bab fikih, ya. Kita bisa belajar bahwa ada Imam Abu Hanafi, kemudian juga Imam Syafi'i, kemudian Imam Maliki dan Imam Hambali, sampai juga kemudian kepada para ulama yang menyampaikan, ya, ke negeri kita, ke Indonesia. Padahal jaraknya cukup jauh sebenarnya kalau kita lihat, ya. Dan mereka itulah yang berjasa, yang menyampaikan agama Islam sampai kepada kita, ya, dengan jarak yang jarak secara tempat aja jauh, dan juga jarak secara waktu juga jauh, ya, ribuan tahun berlalu, tapi alhamdulillah Islam bisa sampai kepada kita. Ya, kita berterima kasih, ya, kepada mereka, dan juga kita berusaha mencintai, ya, mereka. Saya masuk ke bagian uhuwah. Jadi uhuwah ini juga cukup penting, uhuwah Islam, ya. Tadi sengaja saya bacakan di bagian awal adalah surat Ali Imran ayat 102, 103. Bisa diulang lagi, ya. 102, 103 mungkin ayat yang sering kita dengar kalau sholat Jumat biasanya. Ini kalau Bapak udah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 102. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. 103. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali atau agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Sedikit lagi sambalnya. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruh, ya, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Ya, terima kasih, ya. Tadi dibacakan ayat dari surat Ali Imran ayat 102, 103 dan 104.
terkait dengan masalah, salah satu poinnya adalah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan kita berpegang teguh di tali Allah dan tidak berpecah belah, menjaga ukhuwah. Kalau kita lihat tadi penggalan ayat tersebut ya, dan ingatlah nikmat Allah padamu ketika kamu itu di masa jahiliyah itu bermusuh-musuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu. Ini mungkin kalau buat kita yang di zaman sekarang mungkin kurang merasakan ya, betapa besarnya nikmat ayat ini sebenarnya. Tapi kalau para sahabat yang bersama Rasul di masa itu akan sangat merasakan sekali ayat ini. Ya, jadi ayat ini sebenarnya ada rangkaian sebabnya. Jadi ayat ini sebenarnya berawal dari bagian ayat 100 ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang-orang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang yang diberi kitab, ahli kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir setelah beriman. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir padahal ayat-ayat Allah dibacakan padamu dan Rasulnya Muhammad pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa berpegang teguh pada agama Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Baru kemudian dilanjutkan pada ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi ayat ini turun terkait dengan suatu peristiwa di masa Rasulullah SAW di Madinah. Ketika itu ya mungkin kalau kita tahu bahwa di Madinah di masa Rasulullah itu kan sebenarnya terbagi dua kaum yang besar ya, kaum muslimin itu. Ada kaum Aus dan kaum Khazraj. Jadi ada dua kaum yang besar ini dulu sebenarnya sering berperang gitu. Jadi sebelum mereka masuk Islam itu mereka suka ya perang saudara bahasa kita ya. Jadi sebelumnya sudah sering terjadi perang saudara sama mereka. Dan ketika Islam datang, kemudian mereka masuk Islam, mereka tuh menjadi bersaudara, jadi damai. Jadi peperangan itu sudah, jadi rasa dendam itu hilang. Nah, suatu saat ketika para sahabat sedang kumpul-kumpul ya biasa ada, mereka juga kadang-kadang suka ngumpul seperti kita. Nah itu di tengah-tengah mereka ada orang Yahudi, ya ahli kitab. Makanya tadi ada disebut ahli kitab. Nah orang Yahudi ini mereka itu sangat dengki sekali ya melihat bagaimana bersatunya umat Islam. Jadi mereka itu kan ingat gitu bahwa ini dulu padahal dua grup ini suka berantem ini, suka berperang ini. Kemudian mereka memasang siasat. Nah siasatnya adalah mereka berusaha mengingat kembali masa lampau. Ya, bahasa kita mungkin yuk kita nostalgia yuk. Kita nostalgia ke masa dulu yuk. Nah, ingat ya ketika kita dulu ada perang apa gitu ya. Kemudian mereka bahkan menyebutkan ya syair-syair ya, puisi-puisi bahasa sananya. Puisi-puisi yang ya biasa kalau di tiap peperangan tuh nanti ada puisi-puisinya gitu. Puisi untuk membangkitkan semangat. Nah, kemudian ya orang Yahudi itu berusaha mengingatkan kembali puisi-puisi tersebut, syair-syair tersebut. Sehingga jadi kaum Aus dan Khazraj ini ya jadi ingat masa lalu gitu. Kok sekarang kok bisa berdekatan begini padahal dulu berantem gitu, dulu perang gitu. Nah kemudian dari itu mereka jadi panas sampai keluar ya masing-masing mengeluarkan pedangnya. Jadi kaum Aus mengeluarkan pedangnya, kaum Khazraj juga mengeluarkan pedangnya sambil mengingat-ingat syair-syair masa lampau. Nah, kemudian datang ya sahabat lain yang sadar itu segera mendatangi Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah SAW segera mendatangi mereka dan langsung mengingatkan pada mereka ya, persis di ayat ini. Jadi bagaimana mungkin ya orang-orang ahli kitab itu mengembalikan kamu kepada kekafiran gitu. Jadi perpecahan atau berperang itu sebenarnya kekafiran ya, jadi berperang di antara sama umat Islam. Bagaimana kamu bisa menjadi kafir padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepadamu gitu. Ayat Al-Quran turun kepada kalian dan Rasulnya Muhammad pun masih berada di tengah-tengah kalian.
Kemudian Rasul